ketika ada keinginan untuk bertobat dan menyadari perbuatan yang dilakukan itu adalah merupakan dosa, maka ini adalah ciri keimanan. Ini adalah tanda keimanan. Ya, maka berbahagialah bahwasanya keimanan masih ada dalam hati saudara kita ini. Karena dia menyadari itu adalah merupakan salah dan ada keinginan untuk bertobat. Ya, tinggal bagaimana dia semakin memperkuat keimanan ini untuk melawan bisikan-bisikan syaitan itu dan tidak mengikuti langkah-langkah dan bisikannya. Dan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, taubat yang sungguh-sungguh ini adalah meninggalkan perbuatan itu secara secepatnya dan tidak terus larut dalam dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Salah satu di antara karakter orang yang beriman dan bertakwa adalah tidak larut dalam dosa-dosa sementara dia mengetahui dan menyadari itu adalah perbuatan dosa. Nah, kalau misalnya dia telah bertobat, maka tobatnya diterima jika itu adalah tobat yang jujur. Lalu ketika dia terjatuh lagi kepada dosa yang sama, maka wajib lagi baginya untuk bertobat, dan tobat yang pertamanya itu sudah sah dan diterima. Ya, sehingga setiap kali dia melakukan perbuatan dosa, maka wajib dia bertobat segera. Walaupun dosa yang dia lakukan adalah dosa yang sama. Ya, tidak kemudian menjadikan tobat yang pertama itu tidak sah, tidak. Tobat yang pertama sah. Hanya saja dia wajib lagi, patut lagi untuk memperbarui taubatnya dari dosa yang baru dia lakukan. Nah, ketika dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, lalu dia juga tetap melaksanakan kewajiban sholatnya, maka kewajiban sholatnya tetap sah. Kewajiban sholatnya tetap sah. Artinya, maksiat ini tidaklah menjadi persyaratan sahnya sholat yang dia lakukan. Ya, tidak menjadi syarat sah daripada sholat yang dia lakukan. Sehingga dengan demikian, jika dia melaksanakan ibadah sholat, maka dia mendapatkan pahala dari sholat tersebut. Di saat yang bersamaan dia melakukan dosa, maka dia pun berdosa. Diharapkan ada harapan bahwasanya sholat yang dia lakukan ini bisa menutupi dosa-dosa yang dia lakukan. Cuman bukan berarti bahwasanya laksanakan saja dosa, yang penting saya sholat agar karena kalau saya sholat pahala saya akan terhapuskan dengan sholat tersebut. Ini kalau pahala sholat kita kuat. Ya, tapi kalau kita juga tidak mengetahui pasti sholat kita ini memiliki pahala yang besar, sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian diterima pahalanya, maka ini kita tidak mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima pahala dari amalan orang-orang yang bertakwa. Maka dikhawatirkan kalau banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi dosa-dosa besar, menyadari itu dosa besar, dikhawatirkan amalan-amalan dari amalan soleh yang dia lakukan ini bisa saja tidak diterima pahalanya. Ya, walaupun secara lahiriah dia telah diterima amalan tersebut dan telah gugur kewajibannya, tetapi dikhawatirkan pahalanya minim atau pahalanya terkikis habis akibat daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana amalan soleh dapat menghapuskan dosa-dosa, begitu juga dosa-dosa yang besar bisa mengikis dan menghapuskan amalan-amalan soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bahwasanya perbuatan dosa yang disebutkan dalam ayat ini adalah mengangkat suara di hadapan Rasulullah, ini bisa menggugurkan pahala. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan dosa, khususnya dosa besar, ini juga bisa mengikis pahala-pahala seseorang sehingga bisa habis. Oleh karena itu, pertama bahwasanya sholat yang dilakukan sah, ya, dan dia pun berkewajiban untuk bertobat daripada dosa tersebut. Tekad yang ada, maka hendaklah tekad ini terus diperkuat dan buktikan tekad itu dengan perbuatan
meninggalkan dosa-dosa besar yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dosa-dosa besar. Wallahu taala alam.